Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Bersuka cita kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu bagi kami. Kami boleh bersekutu bersama kembali dalam mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbing kami, berikan kami pengertian, pemahaman, serta kemampuan untuk melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 6 ayat 22-27. Kita berfokus di ayat 25 yang menjadi bahan renungan bagi kita pagi hari ini. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yerikho. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah berani dan beriman. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan harian bagi kita pada hari Sabtu yang lalu, kalau kita ingat Bapak Ibu, kita membahas tentang seorang perempuan Kanaan yang memiliki permohonan di mana anaknya sedang sakit karena kerasukan setan. Dan ia berseru kepada Tuhan, sekalipun ia diasingkan, ia mengalami diskriminasi, tetapi pada akhirnya imannya menyelamatkan nyawa anaknya yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Nah, menariknya pagi hari ini kita kembali dituntun melalui sebuah renungan di mana kita belajar dari seorang keberanian dan iman seorang perempuan yang bernama Rahab. Siapa itu Rahab? Rahab berasal dari bangsa Kanaan. Dia adalah seorang perempuan yang tinggal di kota Yerikho dan disebutkan dalam Alkitab, dalam kitab Yosua ini, sebagai seorang yang membantu para mata-mata Israel dengan menyembunyikan mereka dan membantu mereka melarikan diri. Sebagai imbalannya atas bantuannya, Rahab dan keluarganya diselamatkan ketika orang Israel menaklukkan Yerikho. Saudara, dalam Ibrani 11:31 jelas tertulis bahwa karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Berkat iman dan keberaniannya, Rahab bukan hanya saja menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga seluruh keluarganya, sebagaimana kita baca dalam kitab Yosua ini. Ada beberapa hal yang menjadi renungan kita, yang membuat iman kita menjadi terus teguh kepada Yesus Kristus Tuhan, sebagaimana Rahab teladankan bagi kita hari ini. Yang pertama, iman Rahab yang luar biasa tercermin dalam pengakuannya. Ketika ia berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Sebagaimana dicatat dalam Yosua pasal 2 ayat 9b dan sampai ayatnya yang ke-11. Yang kedua, iman Rahab yang luar biasa itu diwujudkan melalui tindakan menyembunyikan dua orang pengintai bangsa Israel, sehingga pada akhirnya kedua pengintai itu dapat meloloskan diri dari kejaran orang-orang Yerikho yang hendak menangkap mereka. Saudara-saudara, melalui tindakan yang didasarkan pada imannya itu, seorang perempuan yang bernama Rahab ini dibenarkan oleh Allah, sebagaimana dicatat dalam Yakobus pasal 2 ayat 25. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman ini?
Apakah saudara dan saya telah sungguh-sungguh mempercayai firman Allah dan dengan berani serta beriman mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat kita yang berdaulat atas kehidupan kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengalami situasi yang sama. Diperhadapkan pada situasi-situasi yang menuntut kita untuk berani dan beriman. Mungkin kita harus mengambil sebuah keputusan yang sulit, menghadapi berbagai tantangan yang besar, atau kita dituntut keluar dari zona nyaman kita. Kisah Rahab ini mengajarkan kita setidaknya 3 hal penting yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan takut untuk berbeda. Terkadang kita harus berani mengambil sikap yang berbeda dengan orang lain, terutama ketika kita mengikuti kehendak Bapa di surga. Yang kedua, percayalah pada janji Allah. Meskipun situasi kita tampak sulit, kita harus selalu mengingat bahwa Allah selalu menepati janjinya bagi setiap kita orang percaya. Yang ketiga, tindakan nyata menunjukkan iman. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata kita, Ibu Bapak Saudara sekalian. Kita tidak bisa hanya mengklaim bahwa kita percaya Tuhan, tetapi kita tidak pernah menunjukkan melalui perbuatan, sikap, perkataan, dan keteladanan kita. Oleh karena itu, hari ini, pagi ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon panggilan Allah, firman Allah melalui tindakan iman. Berani mengatakan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti keberanian dan iman seorang Rahab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang singkat dan sederhana. Kami dengarkan pagi hari ini. Kami memohon kekuatan dari kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba berdoa untuk setiap kami umat-Mu yang memiliki pergumulan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, bahkan memiliki persoalan-persoalan hidup pribadi, keluarga, bahkan pekerjaan dan pelayanan. Ya Tuhan, kami berseru kepada-Mu, Tuhan tolong kami, berkati kami oleh kuasa-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Sebagaimana Engkau menyelamatkan seorang Rahab, demikian juga kami percaya penyelamatan yang sempurna itu menjadi nyata sempurna dalam kehidupan kami saat ini, seterusnya, dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.